Kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Renungan yang boleh menyapa kita pada pagi hari ini dari Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25. Ayat 18 sampai ayat 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan pagi ini. Saudara-saudara, pada hakikatnya semua diciptakan Allah ya untuk kebaikan. Nah, pembuktian itu bisa kita temukan di awal penciptaan dalam Kejadian pasal 1. Jadi paling sedikit ada 4 kali sebutan dikatakan semuanya itu baik. Ya, ada 4 kali minimal itu di Kejadian pasal 10 sampai Kejadian 1 pas ayat 25. Semuanya itu baik, dan yang mengatakan itu baik adalah Allah sebagai pencipta, bukan manusia yang diciptakan itu. Oleh karena itu, memang semuanya sudah dipersiapkan bagaimana supaya itu baik dan semakin baik. Saudara-saudara, ada hal yang cukup kita kenal bahwa tujuan dan fungsi adalah sesuatu yang berhubungan cukup erat. Kalau manusia diciptakan, tentu ada tujuannya. Dan tujuan akan dicapai ketika dia berfungsi dengan benar. Tujuan akan tercapai ketika fungsinya tepat. Nah, sebagai gambar Allah itu sendiri, menurut gambarnya dikatakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi bukan gambar yang lain, tapi gambarnya. Nah, tentu ada apa dengan gambarnya? Ada apa dengan gambar Allah? Kenapa manusia itu diciptakan menurut gambarnya? Nah, tentunya kesempurnaan itu yang diinginkan. Itu yang menjadi sasaran. Dan bukan gambar yang lain. Nah, Allah yang melihat bahwa kesendirian itu adalah tidak baik. Kesendirian itu tidak baik. Nah, kemudian perlu ada penolong. Dan penolong itu adalah penolong yang sepadan. Bukan penolong yang tidak sepadan, tapi penolong yang sepadan. Nah, tentunya
sepadan akan didefinisikan kembali akan arti daripada kecocokan, ketepatan. Nah, itu juga bagian daripada sepadan. Nah, kita yakin bahwa ketika kita sampai kepada pemahaman yang sepadan, maka itu membutuhkan waktu. Ada proses pembelajaran supaya betul-betul mengenal akan arti yang dikatakan tadi dengan sepadan. Bahkan dikatakan di ayat ini ciptaan yang lain bukan penolong yang sepadan setelah semua diciptakan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika fungsinya tidak kelihatan, tentu tujuan tidak akan sampai. Ketika fungsi tidak kelihatan atau semakin jauh daripada apa yang diharapkan, maka tujuan tidak akan sampai. Nah, untuk memahami fungsi itu, tentunya ciptaan yang sepadan tadi itu, ciptaan yaitu gambar Allah tadi itu, terus akan belajar dan terus akan mencari supaya fungsi itu dia temukan. Oleh karena itu, untuk memahami fungsi, firman Tuhan adalah hal yang cukup menolong untuk memahami fungsi tadi itu. Sebagai pria ciptaan Tuhan, gambar Allah, dan sebagai manusia dan sebagai penolong wanita itu, nah tentunya dia akan semakin memahami fungsinya dengan tepat ketika dia belajar dengan firman Tuhan. Dan hanya firman Tuhan yang mampu menolong seseorang untuk memahami akan fungsi tadi itu. Kalau dikatakan suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat dalam Efesus pasal 5, nah tentunya pria seperti apa yang layak menjadi kepala? Suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Pria seperti apa yang layak menjadi kepala? Karena tidak semua pria mampu menjadi kepala. Satu hal, yaitu pria yang meneladani Kristus sebagai kepala jemaat, karena itu berhubungan secara langsung. Hanya pria yang mampu meneladani Kristus sebagai kepala jemaat, yang mampu mengatakan dirinya sebagai kepala. Dan pasti fungsinya akan berjalan. Jadi jangan pernah mengklaim diri sebagai kepala, tapi tidak berfungsi sama sekali. Wanita harus sadar betul sebagai penolong yang sepadan. Harus sadar betul bahwa fungsinya sebagai penolong yang sepadan. Makanya diciptakan dari pria tadi, sebagai penolong yang sepadan. Oleh karena itu ada dukungan yang begitu luar biasa yang akan diberikan oleh penolong yang sepadan itu. Ada dukungan yang luar biasa, bentuk daripada kecocokan, bahkan bentuk daripada ketepatan itu. Walaupun yang saya katakan tadi itu butuh perjuangan supaya cocok dan tepat itu benar-benar cocok dan tepat. Oleh karena itu memang komunikasi harus dibangun di tengah-tengah keluarga supaya fungsinya tadi itu berjalan dengan benar. Suami juga harus belajar untuk memahami akan fungsinya. Kemudian wanita juga akan belajar untuk memahami fungsinya. Penolong untuk tujuan yang tepat. Tidak ada satu orang pun kita yang tidak butuh ditolong. Dan dalam keseharian kehidupan kita ada begitu banyak orang yang menolong kita. Dari pagi kita butuh ditolong sampai malam harinya. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa ditolong. Dia butuh orang lain sebagai makhluk sosial. Dan Allah melihat itu adalah sesuatu hal yang perlu. Makanya dia hadirkan wanita itu dari tulang rusuk pria itu sendiri. Saudara-saudara, saya tidak mau membatasi renungan ini hanya persoalan pernikahan, bukan. Tapi mari kita lihat bahwa memang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi bagaimana seorang pria ketika dia masih sendiri, dia memang membutuhkan penolong. Bagaimana seorang wanita ketika sendiri, dia membutuhkan penolong. Jadi jangan pernah mengklaim bahwa saya tidak butuh ditolong atau saya tidak butuh penolong. Nah, bentuk pertolongan itu saya pikir kita yang lebih memahami. Pria yang lebih memahami bentuk pertolongan itu dalam kehidupannya. Wanita yang lebih memahami bentuk pertolongan itu kepada dirinya sendiri.
Tapi yang pasti dia akan terus dan akan terus belajar untuk mencari teman yang seimbang, teman yang setara, penolong yang betul, yang mampu mengisi keseharian hidupnya. Oleh karena itu memang dari semua disiplin ilmu, keluarga adalah satu disiplin ilmu yang tidak akan pernah berakhir. Semua mungkin akan diakhiri, tapi semua pribadi dalam keluarga akan terus belajar dan terus belajar untuk memahami fungsinya dengan benar, supaya tujuan itu tercapai. Ada begitu banyak keluarga yang harus lelah karena suami tidak memahami fungsinya, karena istri tidak memahami fungsinya dengan tepat. Kemudian keluarga itu begitu lelah dalam menjalani kehidupan keluarga itu. Saudara-saudara, saya berpikir itu persoalan kesepakatan. Nah, firman Allah yang lebih kuat untuk menolong setiap pribadi yang ada di keluarga itu untuk menolong dia. Saya juga mau katakan ini kepada Anton yang akan mempersiapkan pernikahan dengan calonmu Tiolen di sini. Ya Anton ya. Jadi supaya tujuannya dapat, maka fungsinya harus dipahami. Sini juga saya lihat Tiolen sebagai calonnya ya. Jangan pernah melangkah kepada satu lembaga yang kita katakan, yang kita temukan ini dalam firman Tuhan sebagai lembaga keluarga, kalau kita tidak mengenal apa yang menjadi tujuan daripada keluarga itu. Jadi kalau Anton memahami bahwa Tiolen adalah teman yang seimbang, keseimbangan yang seperti apa yang kita inginkan, yang kalian inginkan. Nah tentunya keseimbangan itu akan kita temukan dalam komunikasi yang kalian sudah bangun selama ini dan tetap akan kalian bangun. Yang mengatakan, kalau Allah mengatakan tidak baik, tentunya itu bukan manusia yang menemukan. Allah yang melihat sesuatu itu tidak baik. Nah tentunya perlu penekanan bahwa kebaikan adalah kesempurnaan. Walaupun memang tidak ada yang betul-betul sempurna. Kebaikan adalah kesempurnaan dan itu adalah tujuan daripada manusia. Dari begitu banyaknya ketidakbaikan yang selalu hadir dalam kehidupan manusia itu, manusia harus mencari kebaikan itu, walaupun itu adalah sesuatu yang sulit di dalam kehidupan ini. Supaya bisa menjadi keluarga yang sempurna kelak. Bahkan harus diperjuangkan Anton dan Tiolen di sini. Harus diperjuangkan sesuatu yang menuju kepada kesempurnaan itu. Tidak ada pria yang cukup sempurna, tidak ada itu. Tidak ada manusia atau tidak ada wanita yang betul-betul sempurna. Kesempurnaan itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan secara bersama-sama. Wanita harus sadar akan fungsi itu. Ketika dia mempermalukan dirinya, dia harus sadar dia mempermalukan suaminya sebagai kepala. Itu epistel tadi yang kita sudah gumuli di ibadah malam itu. Ketika wanita mempermalukan dirinya, dia mempermalukan suami sebagai kepala. Ketika suami mempermalukan dirinya, dia mempermalukan Kristus sebagai kepala. Jadi bagaimana supaya wanita menjaga dirinya sebaik mungkin sebagai teman yang sepadan, sebagai penolong yang diambil dari rusuk seorang pria sebagai gambaran keseimbangan dan bukan diambil dari tulang kaki pria supaya sewaktu-waktu dan sesuka hati pria kepada wanita, bahkan bukan diambil dari tulang kepala pria supaya wanita dominan bahkan menguasai pria. Tidak, itu yang sudah bergeser dari fungsi tadi itu. Dan itu akan tetap menjadi pergumulan di tengah-tengah perjalanan rumah tangga itu. Jadi rumah tangga juga harus disegarkan dengan pemahaman itu. Jadi bagaimana wanita menjaga kehormatannya. Bagaimana pria juga mampu menjaga kehormatannya. Saudara-saudara, renungan ini juga mau mengingatkan kita sebagai gambar Allah. Jangan pernah melukai gambar itu dengan perilaku dan tindakan kita. Jangan pernah. Nah tentunya sebagai gambar Allah, pria sangat menjaga itu.
Jadi ada cerita apa ya? Ada cerita yang Calvinis yang seakan-akan mendominasi itu adalah pria. Dan itu begitu dominan. Jadi kalau kita coba telisik dari beberapa budaya lama sampai budaya-budaya yang kita kenal saat ini, seakan-akan lebih didominasi oleh pria dan seakan-akan mengurangi daripada wanita itu. Bahkan firman Tuhan juga sampai zamannya Yesus, sampai zamannya Paulus itu lebih dominan itu pria itu. Nah, bagaimana dengan budaya kita orang Batak gitu? Nah, dalam prakteknya itu memang masih tetap menjadi pergumulan. Di mana haknya seorang pria untuk mengklaim dirinya seakan-akan lebih dominan daripada wanita, kalau dia tidak memahami fungsi tadi itu? Kalau saya pakai istilah kepala, saya berpikir wanita tidak begitu keberatan kalau kenapa harus suami itu kepala, kenapa tidak istri? Tapi karena kita bicara kesegambaran, tentunya kepala tidak akan memiliki kekuatan tanpa ada tumpuan yang akan memberi kekuatan kepada kepala itu. Saya pikir kita setuju kalau dalam keluarga bahwa wanita itu atau istri itu adalah leher yang memberikan kekuatan kepada kepala, tumpuan kepada kepala. Sebenarnya siapa sih yang lebih kuat? Penolong atau yang ditolong? Itu juga harus didiskusikan. Dalam kenyataannya, bagaimana kalau suami lebih jujur? Bagaimana suami kalau boleh jujur ketika istri mungkin dia akan pergi atau tugas dalam 3-4 hari, mungkin suami akan kewalahan. Bagaimana mempersiapkan ini sedemikian rupa? Kan begitu kira-kira. Oleh karena itu memang ketika fungsinya itu berjalan sedemikian rupa, maka kita boleh meminimalisasi persoalan di tengah-tengah keluarga. Pria dan wanita adalah sama-sama ahli waris, sama-sama citra ilahi atas kekuasaan itu. Tidak ada yang lebih besar dan yang lebih kuat yang mengatakan bahwa dia lebih dominan daripada ciptaan itu. Tidak ada. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, tidak ada bahwa yang satu lebih besar tanggung jawabnya daripada yang lain, karena semua sama-sama mengelola. Dikatakan dalam renungan hari ini, dalam ayat itu, mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawa kepada manusia itu. Jadi murni sebenarnya inisiatifnya dari Allah, bukan dari manusia. Jadi kalau di anekdot sedemikian rupa, ketika pria memohon kepada Allah, kalau bisa Tuhan, saya mau wanita yang seperti ini wajahnya, yang seperti ini tubuhnya dan lain sebagainya. Kemudian Allah kehilangan kesabaran, dia bilang kepada Adam, kamu tidur, saya akan ciptakan wanita. Kemudian ketika Adam tidur, Allah ciptakan wanita. Nah, kemudian Adam bangun, dia lihat bahwa wanita sudah diciptakan. Ada pembelaan ada pembelaan dari kaum pria. Kenapa banyak pria yang sampai saat ini selalu kurang puas dengan wanita yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupannya? Itu Calvinis yang seakan-akan mengunggulkan pria dan tidak mengunggulkan wanita. Mau enggak pria supaya sadar bahwa dia juga begitu banyak titik lemahnya dan bukan hanya melihat titik lemah daripada wanita itu. Oleh karena itu memang dengan proses pembelajaran itu semua harus lebih jujur dengan dirinya. Saya berpikir sebagai pendeta di sini yang agak sulit. Gimana supaya semua lebih jujur dengan dirinya? Apakah memang ada fungsi yang bergeser dari semestinya? Dalam pelaksanaannya semua memang harus ada kesepakatan. Ketika wanita harus lebih maksimal di tengah-tengah keluarga oleh karena satu dan dua hal.
tentunya itu adalah bagian daripada komunikasi dan tidak menjadi bagian daripada pembelaan. Kalau pria memang sadar siapa wanita itu dan wanita lebih sadar siapa pria itu. Satu contoh saudara-saudara ya, sedikit lagi. Kenapa wanita kalau belanja ke mall dia bisa tahan 1 hari? Seandainya pemilik mall kasih kunci sama wanita, udah gini aja ibu, ini kunci mall, kamu yang buka, kamu yang tutup karena kamu 1 hari di sini katanya. Tapi kenapa pria kalau belanja seandainya ya seperti saya tidak mau katakan orang lain, saya sendiri, karena saya nggak bisa menawar gitu. Kalau saya belanja ke mall beli kemeja misalnya, udah dapat kemejanya saya pulang. Kenapa? Ketika seorang wanita curhat kepada pria atau kepada suaminya misalnya, di lingkungan kerjanya ada sesuatu hal yang dia tidak suka. Kemudian dengan hebatnya suami mengatakan gini aja, kalau kamu nggak suka ya udah kamu tinggalkan aja, kamu pindah tugas saja katanya, atau kamu minta pindah dari situ katanya. Sebenarnya kalau pria sadar bukan itu yang diminta oleh wanita. Yang diminta oleh wanita adalah mau nggak dia mendengar daripada curhatan hatinya itu. Tapi pria tidak mampu mengenal itu. Bagaimana wanita dengan perasaannya dan bagaimana pria dengan logikanya. Nah, memang itu tetap menjadi satu hal yang sulit kalau komunikasi itu mengalami kebuntuan. Ya. Jadi saya selalu melihat itu di fungsinya gitu, supaya perjalanannya itu tidak macet. Makanya banyak sekarang keluarga yang terseok-seok karena mulai menggeser fungsi itu sedikit demi sedikit, dan ada yang bangga, ya, ada yang bangga kalau fungsi itu bergeser, padahal itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan begitu. Ya mudah-mudahan calon pasangan hari ini bisa memahami itu ya. Nah jadi oleh itu memang pengaruh yang lebih kuat bagaimana gitu. Jadi kalau kita final dengan firman Tuhan pagi ini, sebagai gambar Allah itu, citra Allah itu ada dalam pria dan wanita dengan keseimbangan itu, baiklah firman yang akan mempengaruhi kesemuanya itu. Jadi bukan yang lain. Ketika kumpulan kebiasaan menjadi satu adat yang begitu kuat dan tidak mau bergeser dari itu, nah kemudian itu menjadi yang lebih dominan, bukan lagi firman, itu yang membuat tadi fungsi tadi nggak berjalan. Orang Batak, ya, yang kadang lebih mendominankan itu daripada firman gitu. Nah, saya mau katakan bukan ini menjadi kesempatan bagi wanita untuk seakan-akan ya ada pembelaan, bukan. Tapi semua harus sadar di fungsinya masing-masing. Apapun itu, sekuat apapun itu, bahkan adat apapun itu, ketika itu bergeser dari firman, saya berpikir kita harus mampu untuk memperbaikinya itu. Ya, Anton ya, karena kamu bukan dari suku Batak, ya belajarlah bagaimana memahami keluarga menurut orang Batak. Ya. Tiolen juga harus begitu. Ya. Bagaimana memahami sukunya calon suamimu, dan kamu juga harus membantu dia untuk memahami bagaimana kekerabatan di tengah-tengah orang Batak supaya fungsinya berjalan. Ya enaknya, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga pada hari ini untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya pemeliharaan-Mu kepada kami sampai detik ini yang selalu mendahului kami dalam segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau masih memberikan penyertaan-Mu dan mencukupkan apa yang perlu dalam kehidupan kami sampai detik ini. Kami tahu Tuhan bahwa proses ini cukup sulit untuk kami hadapi sebagai anak-anak-Mu. Di satu sisi Engkau selalu meminta kami untuk selalu setia dengan semua pelayanan kami, bahkan setia dengan tanggung jawab kami. Tapi kami juga harus berhadapan dengan situasi sulit yang masih harus menjadi kenyataan dalam kehidupan kami.
Biarlah setiap keluarga boleh memahami akan tanggung jawab itu Tuhan, dan tidak akan pernah menggeser itu dalam kehidupan pribadinya. Sehingga dengan beralaskan firman-Mu semuanya boleh memahami itu. Baik posisi pria dan posisi wanita, bahkan juga dengan anak-anak. Kami berdoa Tuhan untuk situasi yang masih terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Yang mau tidak mau, itu berakibat kepada semua sisi-sisi kehidupan kami, bahkan kehidupan peribadahan kami. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam proses pandemi COVID-19 yang belum selesai ini. Berikan kepada kami kesabaran, kemampuan untuk selalu setia kepada Engkau di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan biarlah Engkau mencukupkan apa yang perlu bagi kami, sehingga kami boleh memenangkan waktu ini bersama-sama dengan Engkau. Berikan kesehatan kepada kami semua, kepada anak-anak-Mu yang selalu setia kepada Engkau. Biarlah pemimpin di tengah-tengah bangsa ini dan orang-orang pintar mampu menemukan jalan keluar pada saatnya, sehingga itu menjadi sukacita bagi semua. Itulah doa dan pengharapan kami. Berkati semua jemaat dan pelayan yang selalu setia melayani di tengah-tengah gereja-Mu, secara khusus untuk HKBP Bandung Reformanda ini. Berkati Tuhan anak-Mu di sini, Anton yang akan mempersiapkan pernikahannya bersama dengan Tiolen yang hadir di sini. Biarlah Tuhan boleh menyertai kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk selalu setia dengan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka boleh menikmati berkat-Mu ke depan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.